Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nurarini, semester 2 Non-Reg Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview pertemuan 7 hukum pidana dari dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Selanjutnya, Bab 4, hubungan sebab akibat. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori-teori ajaran sebab akibat. Yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bedingus teori. Yang pertama berasal dari von Bury atau Jerman. Yang kedua, tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Yang ketiga, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang keempat, kebaikan teori ini mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya penanggung-jawaban pidana. Yang kelima, kesulitan teori ini terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. B. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus atau mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat, yaitu dilihat dari diri sendiri. C. Teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Ukuran dari teori ini adalah keadaan atau kebiasaan sehari-hari dari kejadian yang muncul. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Yang pertama dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat dan kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari perilaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Yang ketiga, atas dasar hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindak atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Yang keempat, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman, manusia pada umumnya, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.